warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbagi Ilmu episode 7. Di episode 7 kali ini aku mau lanjutin part yang ke-6 kemarin tentang ayo lawan stigma bareng-bareng di masa pandemi COVID-19. Oke, jadi di bagian yang pertama yang mau aku jelasin adalah gimana cara kita melawan sikap stigmatisasi yang ada semenjak pandemi COVID-19 ini. Nah, kita itu kalau misalkan menggunakan media sosial atau platform-platform lain, itu tuh harus hati-hati banget kan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak? Caranya, nah, step yang pertama yang bisa kita lakukan untuk melawan sikap stigmatisasi ini adalah dengan cara menyebarkan fakta. Dan stigma ini bisa diperparah ketika seseorang atau orang-orang tidak mengetahui atau memahami secara komprehensif gimana virus corona atau COVID-19 ini ditularkan, diobati, dan gimana sih caranya mencegah COVID-19 ini. Selain itu, kita juga harus mengumpulkan dan menyebarkan informasi-informasi yang akurat terkait negara dan kelompok tentang daerah-daerah yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Terus juga kita juga mencari informasi tentang gimana kita mengakses informasi kesehatan, gimana kita bisa memperoleh pengobatan, dan lain sebagainya. Dan ketika menyebarkan informasi ini, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Selain itu, gunakan juga bahasa yang mudah dimengerti dengan masyarakat umum ya. Nah, untuk cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial ini kan sudah sepatutnya menjadi platform kita untuk menyampaikan informasi yang berguna dan dengan relatif yang rendah. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang sudah bisa menggunakan media sosial dan mendapatkan informasi dengan gampang gitu, dengan biaya yang relatif rendah. Tapi adanya media sosial ini juga tidak menutup kemungkinan masih ada orang-orang yang nakal menyebarkan informasi-informasi yang hoax. Oleh karenanya, kita harus bisa memberikan informasi yang akurat dan mengoreksi pesan-pesan hoax. Seperti yang dilakukan di negara Nigeria. Negara Nigeria ini berhasil mengatasi wabah Ebola di tahun 2014 yang sebagian itu melanda 3 negara lain di Afrika Barat. Antara lain melalui kampanye di media sosial ini. Caranya tuh gimana? Menyebarkan informasi akurat dan mengoreksi pesan hoax yang beredar di media sosial lainnya. Nah, intervensi ini tuh sangat efektif. Kenapa? Karena LSM internasional, terus ada influencer media sosial, terus ada selebritas, dan penulis blog lainnya juga ikut kampanye ini. Terus juga mereka menggunakan platformnya mereka untuk meneruskan dan berbagi informasi serta opini tentang komunikasi kesehatan yang disebarkan. Dan ini didapat dari Favorin A 2016, Engaging Social Media for Health Communication in Africa, Approaches, Results and Lessons di Journal of Mass Communication and Journalism. Dan ini sumbernya masih aku dapat dari sumber yang sama di video sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian mau tahu buku panduannya, bisa kalian cek link description box di video kemarin, atau nanti aku akan taruh juga di bawah. Oke. Dan untuk cara yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan melibatkan influencer media sosial. Nah, lanjutan nih dari yang kedua. Kalau misalkan kita menggunakan atau melibatkan influencer media sosial, kan mereka memiliki pengaruh yang besar juga ya dalam memberikan informasi gitu. Nah, kayak misalkan selain influencer media sosial bisa menggunakan pemuka agama nih misalkan, atau pemimpin agama. Dan pemimpin agama itu bisa memberikan informasi gimana caranya mendukung mereka-mereka yang terkena dampak dari stigmatisasi ini gitu. Terus juga kalau misalkan influencer media sosial juga harus terlibat secara pribadi untuk memberikan atau untuk menginfluence ke orang-orang gimana caranya supaya kita itu tidak gampang memberikan stigma terhadap orang lain gitu, terutama terkait dengan COVID-19 ini. Oh iya, untuk bisa menginfluence orang-orang melalui media sosial itu harus tetap disesuaikan dengan tempat di mana dia berkampanye gitu, di mana dia memberikan informasi tersebut. Harus disesuaikan dengan budayanya juga.
Nah, untuk cara yang keempat, kita juga bisa nih memperkuat cerita terkait mereka-mereka yang terkena COVID-19 ini dan sembuh dan pulih. Nah, kenapa sih? Karena ini tuh bertujuan untuk memberikan gitu informasi untuk berkampanye kepada orang. Ada banyak loh mereka-mereka yang juga pulih gitu dari COVID-19 ini. Dan kita juga bisa memberikan atau mengadakan kampanye terkait pahlawan untuk perawat-perawat kesehatan dan dokter-dokter yang mungkin terdampak sama COVID-19 ini. Dan terdampak juga terkait stigmatisasi ini. Nah, hal itu juga dilakukan untuk menghormati para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras di lapangan dan relawan komunitas juga berperan besar untuk mengurangi stigma di masyarakat ini. Nah, untuk cara yang kelima ini, kita bisa memastikan, bukan bisa, tapi memang harus memastikan kalau materi kampanye melakukan stigmatisasi di masyarakat kita ini harus netral. Artinya apa? Kita tuh gak boleh menulis materi yang memang lebih menonjolkan atau menjurus ke etnis-etnis tertentu, dan kita harus memastikan dari segi tulisan, simbol, huruf, dan lain sebagainya, warna, dan lain sebagainya, itu harus bersifat netral. Nggak boleh merujuk ke suatu etnis tertentu. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kalau memang masyarakat kita ini beragam gitu yang terkena dampak dari COVID-19 ini, dan memang tujuan itu untuk mencegah dan melawan sikap stigmatisasi, juga mencegah penyebaran COVID-19 ini. Makanya harus bersifat netral materinya. Nah, untuk cara yang selanjutnya ini terkait dengan jurnalisme etis. Maksudnya gimana? Ini alangkah lebih baiknya jurnalisme etis ini tidak memberikan atau tidak menyajikan berita yang berfokus pada perilaku individu dan tanggung jawab pasien yang terkena dampak dari COVID-19 ini atau yang terkena dari COVID-19 ini. Nah, kayak misalkan alangkah lebih baiknya mereka-mereka yang di bidang jurnalisme ini menyebarkan berita yang sifatnya itu lebih kayak gimana caranya mencegah diri dari infeksi COVID-19 ini. Terus kapan waktunya kita harus berobat dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita memberikan berita yang lebih ke perilaku individu yang terkena dari COVID-19 ini, itu akan meningkatkan stigmatisasi untuk orang-orang yang mungkin terkena dari COVID-19 ini. Nah, cara yang terakhir adalah menghubungkan. Maksudnya gimana? Kan udah ada ya memang kegiatan-kegiatan yang memang berfokus untuk melawan stereotip gitu atau melawan stigma. Dan kuncinya di sini adalah gimana caranya untuk menghubungkan gerakan-gerakan ini menjadi gerakan yang memang lingkungannya itu positif dan bisa menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan bisa memunculkan atau menimbulkan atau meningkatkan empati antar sesama. Oke teman-teman, sampai di situ dulu videonya. Dan untuk episode Ayo Lawan Stigma bareng-bareng itu hanya sampai part 2 aja ya. Oke deh, segitu aja. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kondisi dunia segera membaik, terutama di Indonesia. Jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah!